kami redaktur majalah bulanan, jadi tidak begitu terasa, hanya pada aspek oplah yang terus menurun sejak ada corona ini, karena baik bagian marketing maupun yang menjadi langganan majalah kemarin bisa ditemui di amal usaha. Hari-hari ini tidak ada yang datang ke amal usaha, jadi ada problem di situ. Nah, bagi wartawan sekarang dengan teknologi yang canggih begini, mungkin tidak terlalu bermasalah, gitu. Tetapi kemudian ada kesulitan, topik di luar corona rasanya tidak begitu antusias orang-orang. Nah, kaitannya dengan Muhammadiyah yang mengambil kebijakan mengosongkan seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan massa, dan kami konsisten melaksanakan kebijakan itu, maka suasananya jadi beda. Hiruk pikuk Ramadan yang biasanya menjadi sumber berita sekaligus sumber ekonomi, itu semuanya sirna, itu di satu sisi. Nah, tapi mungkin Mas Faik bisa mengambil sisi lain di Jawa Timur. Muhammadiyah kokoh pada kebijakan PP, tetapi para takmir sekarang lagi resah, Mas Faik, karena meliburkan masjidnya, jamaahnya pindah ke masjid sebelah. Kami tadi barusan rapat dengan Muhammadiyah se-Jawa Timur, itulah problem yang dihadapi oleh kawan-kawan di bawah. Kita konsisten dengan kebijakan itu, sejatinya adalah juga turunan pemerintah, dan NU juga mengatakan yang sama, tapi NU sama sekali tidak menjalankan itu pada level masyarakat, karena bahkan kemudian mengubah kesepakatan bersama pemerintah NU Muhammadiyah di daerah-daerah yang semula sudah oke, bahwa seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan massa seperti sholat jamaah 5 waktu dan Jumatan sudah diteken oke, tapi katanya kiainya malamnya diteleponi umatnya, esoknya diubah lagi. Muhammadiyah rata-rata tidak mau itu, diubah lagi bahwa tidak apa-apa. Jadi sejatinya yang ingkar janji ini kawan-kawan sebelah, meskipun juga di lingkungan Muhammadiyah ada 1-2 yang tadi itu karena dimaki-maki oleh jamaah, akibat di sebelah masih ada ibadah yang sama secara berjamaah, toh tidak apa-apa alasan mereka. Saya juga belum lama ini ketemu Ketua PWNU Jawa Timur, dia bahkan bilang dengan agak bangga bahwa masjid kami Mas sekarang penuh kalau Jumatan karena Masjid Muhammadiyah libur. Nah ini sehingga kami lalu tidak bisa optimis bahwa dalam jangka pendek ini segera akan sirna corona, mengingat di bawah seperti itu. Jadi kalau bukan 100%, saya kira 80 sampai 90% masjid-masjid sebelah tetap jalan seperti semula. Sementara kita awal-awal gara-gara melakukan kebijakan seperti yang PP sampaikan itu, mengosongkan, membatalkan seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan massa itu, dimaki-maki, di PKI-kan. Di Surabaya ada masjid yang selama ini dikenal keras, meliburkan sejak awal isu ini ada, karena memang masjid, namanya Masjid Al-Falah, itu di pinggir jalan, karpetnya tidak bisa diambil, sementara jamaahnya sebagian besar adalah para musafir. Nah, hemat saya
hal-hal seperti ini, Mas Faik mungkin sebagai media nasional bisa dilihat dari perspektif implementasi kebijakan pemerintah ini maupun kebijakan ormas, itu rusak pada level bawah. Dan sepertinya tokohnya tidak berkutik. Kami relatif berhasil, kalau 100% tidak, tapi 90% berhasil, insya Allah patuh, dan tentu saja itu juga pahit, itu juga sulit, karena masjid-masjid betapa sulitnya merawat bangunan dengan sekian luas, tanpa ada aktivitas, dan ada pemasukan. Tetapi di sisi lain ada yang menikmati kesulitan-kesulitan ini. Saya kira itu bagaimana kita, terutama kawan-kawan muda, membantu mencarikan solusi. Nah, saya tambahin lagi satu hal, di masyarakat kita semua clear, tapi ada yang terkait dengan pemahaman fikih bahwa khusus sholat Jumat, mereka di bawah rata-rata tidak berani meninggalkan dengan cara lompat pagar ke masjid lain tadi itu karena ada ketakutan tentang doktrin 3 kali tidak Jumatan itu kafir hukumnya, itu menghantui mereka. Dan dengan begitu segala cara ditempuh supaya tidak terstigma sebagai kafir. Jadi ada problem pemahaman fikih, selain ada solidaritas sesama takmir yang lemah tadi itu. Dua hal itulah mungkin bisa lihat dari perspektif para wartawan, kira-kira harus dibenahi dari sisi mana. Dan pemerintah sepertinya tidak berkutik menghadapi kebijakan mendua tadi itu. Di level atas katanya ya, pada level bawah sama sekali tidak jalan. Dan sengaja tidak diarahkan untuk bisa mematuhi itu. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa memberi perspektif lain. Jadi kawan-kawan Jakarta mungkin beda situasinya dengan Surabaya dan sekitarnya. 3 hari lagi status Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik akan sama dengan Jakarta, tapi saya tidak tahu efektivitasnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.